Assalamualaikum dan selamat petang dan selamat sore semua. Hari ini kita akan membual dua jemputan, iaitu Aiman dan Rajih. Mereka berdua berasal dari Indonesia dan Malaysia. Sesi wawancara kita pada hari ini bertajuk tentang Nusantara, dan kami semua berbesar hati dan kami dari Wakaf Ilmu Nusantara berbesar hati untuk menerima jemputan daripada Rajih dan Aiman, kerana di sini kita dapat mendengar beberapa perspektif yang berlainan mengenai Nusantara dari perspektif negara masing-masing. Seterusnya kita mulakanlah podcast kita pada hari ini, iaitu untuk soalan pertama. Saya mulakan soalan saya kepada Rajih, iaitu Rajih, ngobrol tentang Nusantara, apakah itu Nusantara bagi perspektif Indonesia? Silakan. Terima kasih Alia. Sebenarnya perspektif, maksud saya memandangkan Nusantara dari perspektif Indonesia itu bermacam-macam. Banyak kalau di Indonesia pada umumnya secara budaya, secara kultural, orang-orang lebih memandang Nusantara itu adalah Indonesia itu sendiri, karena melihat dulunya pada masa Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan-kerajaan itulah yang melakukan penaklukan di wilayah seluruh Nusantara kalau kita sebutnya. Ada dari Sumatera sampai dengan Semenanjung Malaka, dan juga sampai Borneo, juga sampai Sulawesi dan seluruhnya. Yang perlu kita pahami sebenarnya adalah pemahaman mengenai Nusantara ini sebenarnya bermacam-macam. Kalau yang saya pahami sendiri itu, Nusantara ini ya wilayah yang ada di sekitar Sumatera, kemudian kalau yang sekarang ya Indonesia, Malaysia, Thailand bagian selatan, Filipina sebagian, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, dan tentu seluruh wilayah Indonesia juga termasuk di Nusantara. Macam untuk pandangan Malaysia, rasanya dari segi perspektif dari Malaysia lah kan, untuk soalan yang pertama tu, mungkin orang Malaysia ni sendiri, kita tak nampak tau. Maybe kalau tanya orang yang lebih berusia ataupun orang yang academician, mungkin dia akan nampak Nusantara tu lebih meluas. Macam yang saudara Rajih kata tadi, refers to macam ada Thailand, Philippines, Brunei, Singapore. So macam kalau kita tanya yang muda-muda ni, dia akan nampak Malaysia, Indonesia, maybe mungkin sebahagian mungkin Brunei, that's all. Itu je pandangan the young people of Malaysia. Dia orang tak nampak Nusantara ni secara luas. Betul Adam kan? Menarik sebab ada dua perspektif yang mengatakan kalau Indonesia begini luasnya kan. Kalau mungkin Malaysia, pada hemat saya lah, Malaysia masih tidak menelusuri lagi idea apakah itu Nusantara kan. Jadi mungkin pada setengah orang melihat Nusantara ni sebagai alam Melayu. Alam Melayu. The synonym to Nusantara is alam Melayu, Indonesia lah. Sebab kalau in Indonesia, the word Melayu doesn't use very often lah, tak digunakan sangat. Kalau Melayu justru identik dengan suku Melayu. Suku Melayu. Ya, Melayu seperti kalau di Indonesia itu ada di Riau, kemudian mungkin di sebagian Sumatera ya. Sama di Malaysia juga kami melihatnya seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi begini ya, kalau saya twist sikit pada soalan macam pertanyaan yang kedua lah. Contoh kalau saudara Rajih dengan saudara Aiman yang tengok kan, kalau zaman sekarang lah, ada tak pembawaan atau apa keberadaan nilai-nilai tu Nusantara di negara korang? Ada tak? Ada, tentu. Saya melihatnya kalau di Indonesia ya, saya melihatnya di simbol-simbol dan bentuk-bentuk
kebudayaan yang muncul gitu, seperti yang saya pakai ini batik, kemudian acara-acara kebudayaan seperti tari, kemudian mungkin nyanyian, upacara-upacara, bahkan secara fisik seperti candi, peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan-kerajaan masa lalu, itu juga saya rasa masih bernilaikan Nusantara dan masih ada sampai sekarang. Bahkan kerajaan-kerajaan zaman dahulu yang dulunya itu berdiri, itu masih sampai sekarang masih beberapa yang masih ada. Seperti Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan mungkin Kesultanan di Cirebon ada 3 kesultanan itu masih ada. Setahu saya ya. Gitu ya. Kalau di Malaysia rasanya it just macam the museum lah. The museum for the formal lah. Macam untuk formalnya di museum barang-barang peninggalan macam keris, macam the history, macam about places, macam tempat-tempat bersejarah. The budaya is museum. Tapi dari segi amalan masyarakat, macam itulah, macam saudara Raji kata, macam pakaian, macam baju Melayu, songkok, yang nilai-nilai budaya yang dibawa lah. Dan selain daripada itu, kalau dari segi budaya yang spesifiknya, macam baju Melayu ni macam umum, macam sebab dia dah kira pakaian kebangsaan. Semua orang, Melayu, Cina, India yang duduk di Malaysia semua pakai, kaum semua apa pun pakai baju Melayu sebab dia pakaian kebangsaan. Kalau dari macam spesifik, macam keris, macam permainan tradisional, macam tu, it just orang yang betul-betul mengamalkan yang dalam keluarga macam tu, itu je yang ada. Kalau dari segi macam keluarga yang sudah moden, sudah tidak ada pembawakannya lagi dalam nilai-nilai Nusantara itu. Macam Alia rasa macam mana? Macam betul? Tak banyak cakap. Saya pun rasa macam tu. Kebanyakan saya setuju dengan Rajih kata tadi yang masih ada pembawakan tu, tapi kita lah yang kurang kesedaran sikit macam tu. Soalan yang seterusnya lah, apakah persamaan menurut Aiman lah, apa persamaan yang dapat dilihat dari komuniti Nusantara sini? Jadi kalau persamaan yang ada di komuniti Nusantara ni, pada pendapat saya dari segi adab lah, adab. Macam apa yang kita tahu, orang Nusantara ni orang yang sopan. Kita ada adab kita. Dengan orang tua, kita ada adab kita. Dengan alam, dengan tumbuhan, kalau masuk hutan ada adab-adab dia. Kalau ke laut ada adab-adab dia. Kita ada. Itu mungkin apa yang telah diterapkan dalam Nusantara ni sendiri. Kita ada adab kita. Jadi macam kalau kita lihat di barat, mungkin kurang, itulah beza dia kan. Kita nampak beza dia. Macam di barat, amalan dia lain. Tak sama macam cara diorang layan ibu bapa, cara diorang layan orang tua, hormat diorang tak sama macam cara orang di Nusantara ni menghormati orang-orang tua ni. Macam nak menegur pun ada. Macam kalau kita lihat pada zaman dahulu, teguran-teguran dibuat dalam bentuk pantun, dalam bentuk yang berlapik supaya tidak macam mana melukakan hati orang yang ditegur tu. Sebab itu kita dapat lihat lah, Nusantara ni satu persamaannya adalah kita ni satu kaum atau satu komuniti yang beradab lah. Okey, menurut jawapan Aiman tu, kalau saya boleh sampaikan yang persamaan dari segi adab tu tidak ada dalam akademik kan. Dia sekadar praktis yang dilakukan oleh komuniti-komuniti alam Melayu. Dan bagi Rajih, apa pendapat Rajih? Apa persamaan yang Rajih dapat lihat dari komuniti Nusantara ini? Kurang lebih sama dengan yang disampaikan Aiman ya, terkait etika. Kita memiliki kesamaan dalam beretika begitu. Mungkin juga saya melihat, saya baru juga sadar baru-baru ini begitu, baru mengetahui baru-baru ini bahwa ternyata banyak sekali simbol-simbol budaya yang kita itu memang berbagi bersama, seperti batik, kemudian alat-alat musik. Justru malah jujur saja ini saya belajar musik gamelan itu di sini ketika kuliah di University Science Malaysia gitu. Saya memang bercita-cita untuk belajar musik gamelan itu ketika masih di Indonesia, di Malang kah, di tempat saya lahir, kemudian di Yogyakarta mungkin kalau teman-teman tahu, karena di sana
Saya kira memang sumber budayanya di situ, cuma memang saya belum sempat saja. Nah, baru di sini baru sempat untuk belajar dan medianya ada, media belajarnya begitu. Menarik sih. Saya nak tambah sedikit macam pasal kenyataan saya pasal persamaan dari segi adab ni kan. Ada salah seorang daripada guru saya pernah dia cakap sebelum macam kedatangan Islam ni di Malaysia, macam sebelum kedatangan Islam ni, Melayu itu sendiri merupakan penduduk Nusantara itu sendiri merupakan Islam. Bukan Islam, maksudnya Islam tu datang membawa adab. Kita sendiri pun sudah beradab. Maksudnya Melayu itu sendiri Islam di Nusantara ini. Jadi kita sudah beradab. Ditambahkan pula dengan Islam bertingkat-tingkat keberkatan yang dibawa. Mantap. Jadi mudahlah untuk masyarakat kita ni menerima adab-adab dan kesopanan dalam Islam tu sebab kita sendiri merupakan kaum atau komuniti yang beradab. Pendapat Adam macam mana? Saya setuju dengan kedua-dua saudara. Dia macam kita ni bangsa Nusantara ni bangsa yang berbudaya lah. Kalau orang boleh kata cultured lah kan. Tapi kalau kita lihat balik kan, tadi kita bercakap pasal Nusantara ni masih ada praktis amalannya, tapi ada satu side pula mengatakan tapi untuk generasi muda ataupun generasi yang duduk di bandar mungkin dia pemahaman Nusantara tu agak kurang kan. Jadi mungkinkah kita kena ada cara untuk menaikkan kembali semangat Nusantara? Mungkin Raji boleh jawab. Silakan. Kalau dari saya tentu kita gunakan pintu pendidikan, tentu banyak cara ya. Kita gunakan, kalau menurut saya kita gunakan pintu pendidikan untuk bisa membuka mata orang-orang di masyarakat di Nusantara, di wilayah Nusantara ya, untuk kembali menaikkan jati diri, identitas dan juga budaya Nusantara begitu. Karena merupakan tantangan kan, semakin ke sini kebiasaan masyarakat itu berubah seiring dengan masuknya budaya-budaya dari luar. Kemudian mereka mungkin menganggap budaya dari luar itu lebih bagus daripada yang ada di Nusantara. Itu merupakan tantangan. Tapi dengan edukasi, dengan pendidikan, kita semakin bisa menguatkan budaya-budaya yang ada di Nusantara, sehingga budaya yang di Nusantara ini tidak terkikis oleh budaya-budaya luar. Menurut saya seperti itu. Saya sangat setuju dengan poin pendidikan yang dinyatakan sebentar tadi. Sebab memang macam di Malaysia ada kita ada pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Di Indonesia ada? Belum. Maksudnya untuk kita membentuk seseorang itu haruslah kita bentuk sejak dari kecil. Betul. Jadi dari segi pendidikan ni bukannya kita targetkan ke pelajar universiti atau mahasiswa, bukan mahasiswa semata-mata. Kita boleh kita tujukan ke kanak-kanak, ke pelajar-pelajar sekolah rendah. Betul. Dari segi pendidikan ni kita ajarkan mereka sejarah. Kita ajarkan mereka apa itu Nusantaranya sebenarnya. Yang kita ini dulunya kita satu. Kita Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, kita dulunya satu gabungan yang besar. Kita satu Nusantara. So jadi dengan kita mendidik sejak kecil ini, barulah bila mereka besar, mereka lebih mengerti, dia lebih menghayati istilah Nusantara itu sendiri. Alia macam mana? Ada pendapat lain? Saya setuju dengan pendapat Raja dan Aiman, tapi ada satu benda yang kita kena lihat, yang mana contoh kalau kita nak sumbangkan cara nak menaikkan kembali semangat tu dengan cara akademik, bagi saya rasa macam kita yang kena kerja kuat, yang kena fikir macam mana ilmu Nusantara ni boleh disampaikan oleh masyarakat luar yang tidak ada di dalam jalan akademik ni. Kita yang kena kerja kuat untuk memikirkan idea-idea baru untuk generasi pada masa kini. Bila kita sebut pasal kerja kuat untuk menghadapan kan, untuk kita dedahkan kepada orang di luar kan. Saya ingin menyampaikan jugalah
satu pertandingan yang dianjurkan oleh iWin Library, iaitu pertandingan menulis artikel. Nah, mungkin saudara Adam boleh menerangkan dengan lebih lanjut. Ya, jadi kalau pertandingan ini adalah dikelola oleh International Wakaf Ilmu Nusantara Library di bawah Sainsbury's di USM, akan bermula daripada 23 Julai hingga Ogos, tak silap saya. Jadi hasil karya, hasil penulisan berbentuk akademik, ilmiah, tugasan, assignment dan juga pendapat boleh dihantar ke email kami. Jadi kita akan publishkan dan karya-karya yang terbaik mungkin akan diambil untuk ada hadiahnya. Ya, hadiahnya dapat join kegiatan akademik dan hadiah wang tunai mungkin. Tapi kalau ada assignment tu menarik kan, macam kita dah ada bahannya, macam assignment kita semua mahasiswa, kita dah ada assignment, kita just boleh submit je dan menang hadiah. Rasa macam percuma menang percuma. Bukan submit kepada lecturer sahaja, boleh submit kepada kita juga. Bila lagi kan mahasiswa nak menunjukkan karya dia kan. Sangat penting lah dari aspek pendidikan. Rasanya macam pertandingan ni berguna tak untuk masyarakat? Berguna. Dengan begini kan ini ada media bagi masyarakat untuk melestarikan Nusantara. Caranya dengan seperti ini. Pertandingan ini bisa menjadi media untuk masyarakat di Nusantara bersama-sama kita bagikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, baik itu sejarah, ilmu sosial, dan lain-lain, untuk melestarikan yang ada di Nusantara melalui library. Okey, Alia, sambung. Ya, betul. Nampaknya panjang lebar diskusi kita pada hari ini. Jadi nak tanyalah juga harapan tu. Mungkin boleh Raji dulu, apa harapan Raji terhadap generasi masa kini Nusantara? Apa yang terbuku yang Raji rasa macam nak bagi harapan kepada generasi masa kini? Harapan saya untuk generasi masa kini untuk ingat selalu bahwa kita masih punya local identity yang perlu kita pertahankan. Tetap melekat. Kita boleh beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi kita tetap harus mempertahankan identitas lokal kita, budaya-budaya, seperti contohnya budaya etika yang ada di Nusantara itu perlu kita pertahankan juga, seperti itu. Kalau Aiman pula? Kalau kita tengok generasi masa kini, mungkin kita sudah terlalu larut dengan gadget-gadget, dengan pembawakan dari luar yang kita bawa, sehingga kita bukanlah mengabaikan, namun kita tidak lagi mementingkan budaya dan juga pembawa identiti kita sebagai penduduk di Nusantara ni kan. Jadi harapannya agar selain kita maju dalam bidang teknologi dan juga bidang-bidang lain seperti entertainment apa semua ni kan, apa salahnya kita gabungkan, kita asimilasikan, kita serapkan nilai-nilai Nusantara ni, budaya-budaya kita ni dalam benda-benda yang baru, teknologi yang baru. Contohnya macam kita buat apps untuk kita berhubung, ataupun macam library ni kan, kita buat satu apps untuk semua orang boleh akses, semua orang boleh dapatkan info tentang Nusantara. Ataupun macam tu, macam kita ketengahkan balik menggunakan medium-medium macam TikTok, macam YouTube ni untuk kita inform people, macam bagi tahu orang ramai tentang apa keistimewaan di Nusantara ini. Rasanya pada generasi yang masa kini, pada generasi masa sekarang ni, diorang lebih pandai, diorang lebih arif tentang selok-belok macam mana kita nak guna teknologi, macam mana kita nak guna satu medium ni untuk kita sebarkan supaya bermanfaat kepada masyarakat. Itu harapannya lah, agar generasi masa muda ni menarik. Mahir lah, lebih terbuka minda dia untuk buat benda-benda macam tu.
Jadi ni bukan kerja orang-orang akademik lah, ini bukan kerja mahasiswa tapi kerja ke semua kan. Tapi sebab kita sendiri orang Nusantara, kita harus ada kesedaran tu kan. Sebab ini identiti kita. Bukan identiti orang lain, bukan kita nak bangkitkan macam hero Marvel ke, hero ni ke kan. Kita nak bangkitkan identiti kita sendiri. Saya suka bila Aiman dengan Raji tu dia tekankan perkataan identiti tu. Jadi bila saya mendengar perkataan Nusantara, bincang ke apa kan, bila kita belajar ni, budaya kita ni sangat tinggi kan, dan nilai-nilai dia, lepas tu dia punya banyaklah prospek dia kan. Jadi saya pun terfikir, kalau 10 tahun lagi, kalau kita masih begini ataupun kita ada usaha-usaha lain, apa yang korang akan nampak lah 10 tahun akan datang Nusantara ni. Jika Nusantara, diskurs Nusantara ni masih begini. Maksud saya masih landai, tak ada apa usaha-usaha yang proaktif. Macam mana? Saudara Raja dulu. Silakan. Kalau dari saya mungkin saya punya dua pandangan. Cuma nanti akan saya sampaikan saya lebih condong kemana begitu. Ada pandangan antara Nusantara nanti ini akan semakin dikenal atau ya kita sudah tidak mengenal lagi Nusantara. Kalau semakin dikenal itu sebenarnya tidak semakin dikenal ya, tapi lebih tepatnya Nusantara ini masih tetap eksis, kondisinya sama seperti sekarang. Masih ada beberapa orang atau sebagian orang di wilayah Nusantara ini yang mempelajari tentang Nusantara. Tidak semua orang paham, tapi sebagian masih ada. Artinya untuk mengetahui dan mempertahankan pengetahuan terkait Nusantara, identitas Nusantara itu masih ada orang-orangnya, masih ada 10 tahun kemudian. Atau tidak sama sekali karena kita sudah tergerus oleh perkembangan zaman gitu. Budaya-budaya yang peninggalan Nusantara itu sudah hilang sama sekali, bisa jadi seperti itu. Nah, saya lebih condong ke yang pertama. Karena saya masih optimis dengan adanya perkembangan teknologi justru malah dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian masyarakat di wilayah Nusantara untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan yang ada di Nusantara, tidak hanya lokal di beberapa tempat ya, tapi semuanya. Saya setuju lah dengan pandangan daripada Mas Raji tadi yang katanya Nusantara ini tidak akan dilupakan, tapi tidak juga terlalu dikenali kan. Rasanya mungkin pada 10 tahun akan datang dengan apa yang kita lihat sekarang ni, usaha-usaha apa semua tu mungkin masih tidak cukup lah. Pada saya rasa masih tidak cukup untuk kita satukan satu Nusantara ni. Bukanlah seperti mana kita dahulu, bukanlah lebih baik, tapi agak sukar lah untuk kita satukan Nusantara ni untuk bersatu sebagai satu komuniti yang besar melintasi sepadan negara. Agak sukar. Jadi saya rasa pada 10 tahun yang akan datang kondisinya kita sama saja seperti sekarang. Kita masih ASEAN, kita masih Malaysia, masih Indonesia, masih Brunei. Kita masih lagi orang muda pada zaman sekarang masih lagi tidak menganggap kita ini satu Nusantara. Biarpun teknologi sudah berkembang, mungkin manusia sudah tinggal di Marikh, mungkin tinggal di bulan. Tapi kita di sini masih sama. Itu pada pandangan saya lah. Saya nampak kat situ ada pandangan optimis, ada pandangan agak pesimis. Tapi saya sendiri optimis lah kan. Tapi ini penting tau. Apakah Nusantara pada 10 tahun akan datang. Jadi orang kata apa? Ini penting untuk didiskusikan dan diskusi itu boleh kamu join lah, hadirin sekalian yang melihat podcast kami. Boleh tulis di komen, boleh tulis di komen. Boleh tulis di komen, boleh tulis satu kertas opini atau pendapat atau kertas akademik sekalipun dan membentangkan. Jika ada pendapat ingin disampaikan boleh join the competition, the article writing competition. Karya seni juga boleh submit lukisan atau
karya seni kan, komik. Boleh juga submit. Menarik. Kita kena kayakan apa? Mhm. Bahan-bahan ilmiah Nusantara ini. Jadi setakat itu je untuk episod kali ini. Oh, episod kali ini. Terima kasih lah. Diskusi kita ni agak benas lah, agak orang kata mungkin ke depan Membuka minda. Membuka minda ke depan, dan kita ingin membuka lembaran baru terhadap diskusi masa menjadikan Nusantara ini bukan sahaja yang tahu saja tahu. Betul. Nusantara ni bukan lagi YTJT. Ya. Jadi, dan pada hakikatnya kita juga sedang berusaha untuk menaikkan identiti Nusantara. Kita sendiri InsyaAllah. Ya. Dengan buat podcast ni pun boleh lah. Betul. Jadi sampai di situ sahaja untuk episod kali ni. Jadi saya terima kasih dengan korang. Okay, terima kasihlah kepada Terima kasih Aiman. Terima kasih Raji. Thank you. Episod lain hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi.